Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kholisatul Asfia dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pemikiran Hadis Orientalis. Di sini saya akan membahas mengenai Ignaz Goldziher. Jadi Goldziher ini terlahir dari sebuah keluarga Yahudi. Ia lahir pada 24 Juni 1850 di Hungaria. Goldziher ini adalah seorang anak yang memiliki keingintahuan yang tinggi dan juga keinginannya yang kuat untuk memperdalam keilmuannya, sehingga hal ini menjadi sorotan dan juga menjadi pujian oleh guru-gurunya saat itu. Dan dari kecil Goldziher juga sudah mendapatkan pendidikan yang tinggi, seperti saat dia berusia 5 tahun, Goldziher sudah mampu membaca Perjanjian Lama, yang dimana Perjanjian Lama itu menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian di usianya yang ke-8 tahun, Goldziher sudah mempelajari Talmud, dan di usianya yang ke-12 tahun menjadi siswa sekolah. Saat itu Goldziher sudah mulai membuat karya tulisnya. Di usianya yang ke-16 tahun, Goldziher memilih Universitas Budapest untuk melanjutkan perguruan tingginya. Di sana Goldziher mempelajari sastra Yunani, Romawi kuno, bahasa-bahasa Asia, dan banyak lainnya juga. Kemudian setelah selesai di Universitas Budapest, Goldziher melanjutkan perguruan tingginya di Universitas Leipzig. Di sana beliau mendapat gelar doktor di usianya yang ke-19 tahun. Setelah mendapatkan gelar doktornya, Goldziher memilih untuk berkeliling ke beberapa negara seperti di Leiden, Syria, dan juga di Mesir. Di Mesir dia adalah salah satu non-muslim yang diizinkan untuk mengikuti pembelajaran di Universitas Al-Azhar untuk mengikuti kajian-kajian keislaman. Dan kemudian setelah selesai, beliau kembali ke kampung halamannya. Namun walaupun memiliki gelar yang banyak, Goldziher ini tidak bisa mengembangkan keilmuannya hanya di negaranya saja. Di tahun 1904, Goldziher diangkat sebagai guru besar di Universitas Budapest, dan juga ia menjadi ketua jurusan dan juga institusi keislaman di Fakultas Hukum. Dan 7 tahun kemudian setelah itu, Goldziher meninggal dunia pada usianya yang ke-71 tahun, tepatnya pada 13 November 1921. Selanjutnya mengenai pemikiran Ignaz Goldziher terhadap hadis. Jadi Goldziher mengungkapkan keraguannya terhadap keautentikan dan juga keaslian dari hadis. Apakah hadis tersebut benar-benar berasal dari Nabi Muhammad, karena adanya rentan waktu yang cukup jauh antara peristiwa hadis dan juga saat penulisan hadis. Goldziher mengatakan bahwa kemungkinan adanya kesalahan pengingatan dalam penulisan hadis ataupun adanya penambahan teks atau perubahan teks dari generasi ke generasi. Kemudian Goldziher juga mengungkapkan bahwa kuatnya budaya Arab saat itu memungkinkan adanya penyimpangan dalam penulisan hadis ataupun adanya penambahan informasi dalam teks hadis. Goldziher juga mengungkapkan bahwa sahabat dan juga tabi'in merupakan orang yang berperan penting dalam pemalsuan hadis, sehingga Goldziher mendorong pendekatan kritis terhadap hadis ataupun penafsiran hadis, bagaimana perlunya menyoroti atau mengidentifikasi dari konteks historis maupun menjaga kewaspadaan terhadap kesalahan interpretasi, dan juga bagaimana bisa membedakan hadis yang sahih ataupun hadis yang tidak sahih. Mungkin hanya itu yang bisa
bisa saya sampaikan. Kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.